Laporkan hilang sejak Desember lalu, Dr. Richa Trihandayani akhirnya ditemukan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Tiara Amalia dari Yogyakarta. Tiara, bisa diceritakan bagaimana akhirnya Dr. Richa ditemukan dan di mana keberadaannya sekarang? Ya, Andini, sekitar pukul 4 sore tadi, Dr. Richa Trihandayani yang dikabarkan hilang pada 30 Desember 2015 lalu akhirnya tiba di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta setelah tim kepolisian menemukan ia bersama 2 orang lainnya di Kalimantan Tengah dan kemudian diterbangkan ke Semarang dan menggunakan jalan darat menuju Jogja. Dan menurut hasil kepolisian, pemeriksaan memang kepergian Richa ini merupakan hasil rekrut dari 2 sepupunya yang berinisial E dan F. Namun memang hingga saat ini motif belum bisa diungkap karena mereka masih memilih untuk tutup mulut. Dan pengungkapan kasus ini akan dilihat dari surat yang ditinggalkan oleh Richa kepada suaminya, yaitu ada kata kunci yang ditandai dengan ingin membangun peradaban baru yang lebih baik dan bahwa manusia itu hidup hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kata-kata kunci ini yang nantinya akan digunakan untuk mengungkap kasus hilangnya Dr. Richa atau pergi Dr. Richa pada Desember kemarin. Dan untuk itu, untuk mengetahui lebih jelas lagi, saya sudah bersama Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigjen Pol Erwin Trihanto. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bapak bisa diceritakan bagaimana akhirnya kepolisian bisa melacak posisi Dr. Richa ada di Kalimantan? Ya, awalnya memang kita mencoba untuk melacak melalui keterangan saksi yang berhasil kita kumpulkan, dan pengembangan hasil keterangan saksi mengarah kepada keberadaan daripada korban beserta tersangka di sebuah kota di luar Yogyakarta. Kemudian kita lakukan penjejakan ke arah sana dan ternyata si korban dan tersangka berpindah ke lokasi lain yang jarak lebih kurang ditempuh dalam perjalanan darat lebih kurang 20 jam. Dan kita berhasil mengamankan tersangka maupun korban beserta korban di lokasi lain pada saat mereka akan berangkat menuju ke Semarang. Kita amankan beserta yang diduga pelaku yang merekrut kedua kelompok ini. Lalu bagaimana proses pemulangan korban hingga akhirnya sampai di sini? Proses pemulangan korban, kebetulan mereka tiketnya sudah issue sampai Semarang, sehingga langsung kita bawa ke Semarang. Dari Semarang kita jemput menggunakan bis Polri dengan dikawal oleh pasukan Brimob. Lalu bagaimana kondisi Dr. Richa saat ditemukan di Kalimantan waktu itu? Kondisi Dr. Richa saat ini secara fisik tidak menjadi masalah, hanya secara psikis belum stabil ya. Faktanya memang pada saat yang bersangkutan kita lakukan interogasi, yang bersangkutan belum bersedia untuk berbicara banyak. Sehingga inilah salah satu kesulitan kita dalam mengungkap latar belakang dan motivasi atau orientasi daripada kelompok ini merekrut Dr. Richa. Hanya yang saya dengar bahwa korban ini sebelum menikah dengan suaminya itu sudah menjadi salah satu anggota dari kelompok ini. Hanya pada setelah dia menikah, praktis kegiatan ini tidak dilakukan lagi. Namun pada saat suaminya sedang menempuh S2 di Yogyakarta, ada indikasi bahwa sepupunya ini mencoba untuk membujuk untuk kembali supaya aktif menjadi organisasi ini. Apakah sudah bisa dibenarkan bahwa mereka itu tergabung dalam organisasi terkait? Ya, secara struktural memang kalau yang saya melihat, saya sudah mendapatkan ada beberapa informasi tentang struktur dari organisasi ini. Memang ketiga orang ini praktis tidak ada namanya. Dan saya juga masih menduga-duga peran daripada Eko dan Feni hanya sebagai perantara. Dia hanya ditugaskan untuk merekrut calon-calon yang akan dijadikan anggota. Kita juga melacak di sana, ternyata ATM dari Dr. Richa sendiri kan sudah digunakan untuk diambil oleh yang diduga pelaku Eko. Lalu pemeriksaan seperti apa yang akan dilakukan untuk Richa serta 2 orang lainnya setelah tiba di Mapolda DIY saat ini? Saat ini kita sudah lakukan pemeriksaan
Tapi karena kondisi daripada Dr. Rika secara psikis belum memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, hari Kamis atau Rabu kita mencoba untuk mohon bantuan kepada Mabes Polri untuk mendatangkan tenaga medis, psikiatri maupun psikolog untuk berbicara dengan para korban ini. Lalu bagaimana status hukum Rika serta 2 orang yang saat ini ada? Status hukum Rika sementara korban beserta termasuk 3 orang korban di Boyolali pun korban semuanya. Lalu sampai saat ini berapa orang yang dilaporkan hilang terkait dengan organisasi-organisasi seperti ini? Kalau laporan kehilangan di wilayah Yogyakarta selama tahun 2015 ada 6, 4 terungkap, yang 3 hilang karena memang bukan karena motif ke organisasi, tapi karena murni bervariasi, antara satu adalah motif ekonomi, yang kedua permasalahan rumah tangga, yang ketiga terlalu keras didikan orang tua, sehingga kebetulan ayahnya adalah seorang aparat ya, kemudian terlalu keras sehingga anaknya lari. Yang 2 ini yang belum kita ungkap, satu sudah ada titik terang, yang bersangkutan ada di suatu lokasi, tapi kita dalami, tapi yang jelas bukan termasuk dalam kelompok ini. Baik, Brigjen Pol Erwin Trianto, atas waktunya terima kasih. Demikian Andiri.